Halo, 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 kaum rebahaner dimanapun Anda berada. Semoga sehat selalu tanpa kekurangan apapun. Oke, tanpa berbasa-basi lanjut saja kita membahas alur cerita part 9-nya. Tapi sebelumnya yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya guys ya. Cerita pun berlanjut. Hari kedua titik penjualan mobil. Sesampainya di sana, Yang Yun pun disambut hangat oleh sales mobil tersebut. Tuan Yang, ini adalah mobil yang kau pesan kemarin. Model terbaru yang baru dikeluarkan. Hanya ada satu-satunya di kota ini, ucap si sales tersebut kepada Yang Yun. Lantas Yang Yun pun mengelus-ngelus mobil tersebut. Mobil sudah ada, tapi sekarang masih kurang pacar. Harus mencari di mana ya? Ucap Yang Yiyun yang sedang kebingungan mencari pacar. Karena hari ini dia akan ondangan ke tempat mantan pacarnya. Ya masa iya ondangan ke tempat mantan sendirian saja tanpa menggandeng seorang cewek. Namun tepuguh karuh ada orang yang menelepon Yang Yiyun. Lantas Yang Yun pun mengangkatnya dan berkata, "Halo, Yang Yiyun. Apakah kau ada waktu? Datang ke rumahku sebentar saja," ucap Neng Lingling di telepon. "I am sorry, don't worry, lulah lomri Neng Lingling. Hari ini aku tidak ada waktu. Kemarin aku baru saja diremehkan oleh mantan pacarku. Sekarang aku bersiap-siap untuk pergi ke acara pernikahannya," ucap Yang Yiyun. Sontak saja hal itu pun membuat Neng Lingling kesal karena ada seseorang yang meremehkan Yang Yiyun. "Mantan? Ada hal yang seperti ini kau tidak bilang kepadaku. Cepat ke sini, aku tunggu di rumahku," ucap Neng Lingling sambil kesal. "Tunggu sebentar. Tunggu sebentar weh." Belum selesai Yang Yun berbicara, namun Neng Lingling menutup telepon tersebut. Sontak saja hal itu pun membuat Yang Yun kesal kepada Neng Lingling karena menutup telepon tanpa uluk salam. "Dasar, menutup teleponku lagi. Dasar kau Neng Lingling." Lantas Yang Yun pun pergi bergegas ke pila keluarga Liu. Kita pun diperlihatkan keadaan depan pila keluarga Liu. Yang Yun pun berharap hari ini semoga Neng Lingling bisa bersikap normal kepadanya. Sesampainya di dalam, Yang Yun pun disambut dengan kehadiran 3 ciwi-ciwi yang aduhai sembleweh mantap jiwa. Mereka pun mengucapkan salam kepada Yang Yun, tapi bukan assalamualaikum, melainkan halo Yang Yun. Yang Yiyun pun terpesona melihat kesemlewehan kebahenolan 3 cewek-cewek tersebut. Lantas Yang Yun pun berkata sambil terbata-bata karena terpesonanya, Liu Ling, apa yang kalian lakukan?" ucap Yang Yiyun. Lantas Neng Lingling pun menjawab, "Jangan banyak bicara, ayo kita pergi. Kami mau membantumu mendapatkan kembali harkat martabatmu." Lantas mereka pun bergegas pergi dengan mobil mewah tersebut. Dan dengan sedikit malu-malu Yang Yun pun berkata, "Neng Lingling, apakah kau nanti bisa tidak perlu diomongkan lagi. Aku paham maksud dan tujuanmu. Sebelumnya kau pernah menjadi perisai untukku kan? Kali ini aku akan menjadi pacar sementaramu," ucap Neng Lingling memotong pembicaraan Yang Yiyun tersebut. Yang Yiyun pun rada sedikit rewas dan tidak percaya. Dia pun bengong sejenak memikirkan pembicaraan Neng Lingling tersebut dan agak mungkin sedikit berbunga-bunga di dalam hatinya. Lantas dia pun berkata, "Terima kasih antur nuhun Neng Lingling." Akhirnya Yang Yun beserta 3 ciwi yang semok bahenol nerkom pun sampai di Hotel Cayun. Di sana adalah tempat pelaksanaan pernikahan Neng Lili tersebut. Terlihat si botak kuding beserta Neng Lili yang sudah memakai pakaian pengantin. "Nanti manajer perusahaan akan hadir. Jangan mengabaikannya," ucap si botak kuding kepada Neng Lili.
Mobil Yang Yun pun menggerung-gerung di acara pernikahan mantannya. Neng Lili pun mengira mobil mewah tersebut adalah manajer perusahaan si botak kuding. Apakah manajer perusahaanmu sudah datang? Bukan, mobil manajer perusahaanku juga harganya senilai 2 miliar. Mobil ini harganya 4 miliar. Ucap si botak kuding menjawab pertanyaan Neng Lili. Kita pun diperlihatkan dengan Neng Lingling yang keluar dari mobil dengan pesona yang sangat luar biasa. Sehingga membuat para cowok-cowok yang sedang ondangan pun merasa takjub, heran, dan bertanya-tanya. Ini siapa? Cantik sekali. Ini putri dari mana? Apakah dari kayangan? Ucap mereka yang menyaksikan keindahan, kecantikan, kemolekan, kebahenolan Neng Yiling. Hal itu pun membuat si botak kuding bertanya-tanya. Siapa Tuan Putri ini? Apakah kita mengundangnya? Tidak, aku tidak mengundangnya, ucap Neng Lili. Sikap kebuhayaan si botak kuding pun diperlihatkan. Dia pun seraya berkata kepada Neng Lingling. Selamat datang, Tuan Putri dari kalangan atas mana ya? Ucap si botak kuding, namun terlihat matanya lagi melirik sesuatu, yaitu gunung kembar milik Neng Lingling yang begitu membludak. Sontak saja hal itu pun membuat Neng Lili marah-marah kesal kepada si botak kuding. Lantas Neng Lili pun menyubit menciwit si botak kuding tersebut sambil berkata, "Dasar kau, lagi melihat apa?" Tidak, aku tidak melihat apa-apa. Aku hanya melihat gunung, ucap si botak mengeles. Sudahi perkelahian si botak kuding bersama Neng Lilinya, karena kita diperlihatkan dengan sesuatu yang menonjol tapi bukan gunung. Tapi menurut Mimin itu gunung. Itu adalah Neng Lingling. Neng Lingling pun berkata, "Cepat sayang." Sontak saja hal itu pun membuat si botak kuding bersama Neng Lili rada-rada rewas karena Tuan Putri itu memanggil seseorang dengan sebutan sayang. Dan kita pun diperlihatkan dengan adegan yang sangat epik, mantap jiwa. Terlihat Yang Yun yang begitu gagah bersama Neng Lingling yang begitu cantik. Mereka pun terlihat sangat mesra. Yang marah makin marah, yang benci makin benci. Terlihat Neng Lili pun rewas henteu percaya. Yang Yiyun, ucap Neng Lili di dalam hatinya. Bukankah kau bilang bocah ini hanya magang? Ucap si botak kuding. Siapa tahu dia hanya menyewa orang untuk berakting, jawab Neng Lili. Dengan banget ketusnya Neng Lili pun berkata, "Oh kamu, benar datang, silahkan masuk." Belagak saja kau, ucap si botak kuding meremehkan Yang Yiyun. Terlihat Neng Lingling pun menarik napas karena melihat Yang Yiyun diremehkan begitu. Namun MC kita dengan sangatlah santuy menghadapi semua itu. Seraya dia pun berkata di dalam hatinya, adegan serunya masih ada di belakang, santailah. Dan akhirnya kita pun diperlihatkan dengan semua orang yang memasuki acara perayaan pernikahan tersebut. Terlihat Yang Yiyun beserta trio Semok Bahenol Nerkom pun yang sedang duduk di meja hidangan. Akhirnya mereka pun berbincang-bincang. Aku kira seganteng apa, ternyata hanya cowok mesum saja, ucap Neng Lingling. Mantanmu juga biasa saja. Bagaimana kau bisa menyukainya, Yang Yiyun? Ucap Neng Linhun. Akhirnya si botak kuding pun beserta Neng Lili mendatangi Yang Yiyun hanya untuk mengolok-ngoloknya. Oh, masih berani duduk di sini? Sudahlah Lili, kalau sudah datang berarti tamu, ucap si gendut kuding. Dengan santuinya sambil nyeruput Orson, Yang Yiyun pun berkata, "Aku sarankan kalian jangan terlalu banyak bicara. Satu pun dari 3 orang di sampingku ini, kalian tidak akan bisa menyinggungnya." Namun si botak kuding beserta Neng Lili pun malah menertawai Yang Yiyun. Masih saja berakting denganku. Apakah perlu 1, juta sehari menyewa ciwi-ciwi ini? Ucap si botak kuding merendahkan Yang Yiyun. Namun tiba-tiba si botak kuding pun terkejut. Terlihat seseorang yang sangat gagah beserta 2 asisten botaknya. Botak sangat orang itu. Nampak tidak ada rambut. Dia adalah wakil direktur perusahaan investasi asing Tianyang.
bernama Qian Qianjin. Dengan sembrewah si Kuding botak pun menyambut wakil direktur tersebut. Wakil direktur, Wilujeng Sumping. Akhirnya wakil direktur Kiang sudah datang. Sekarang hanya menunggumu. Aku menunggumu dari tadi, Tuan. Ucap si botak Kuding. Namun terlihat wakil direktur tersebut hanya melewati si botak Kuding tersebut. Sontak hal itu pun membuat si botak Kuding jadi aneh. Namun wakil direktur tersebut malah menuju ke seseorang wanita yang misterius. Dan cerita pun berakhir. Tapi sebelum Mimin akhiri, Mimin ucapkan minta maaf yang sebanyak-banyaknya. Karena durasinya memang dari sananya segitu ya guys ya. Sampai berjumpa di next video. Thank you for watching.